Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita lewat kuburan ataupun masuk kuburan, jangan lupa mengucapkan salam atau mendoakan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan tidak perlu takut ya kalau lewat kuburan nanti ada pocong atau ada apa ya, tidak perlu takut. Kalau di situ adalah kuburan orang Islam, kita mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita semua. Wa yustahabbu liz-zairi al-iktsar min qiraatil Qur'an wa dzikr. Juga disunahkan bagi orang yang berziarah itu memperbanyak membaca Al-Qur'an, membaca dzikiran. Ini kalau kita ziarah. Wa du'a li ahli tilkal maqbarah wa sairil mauta wal muslimin ajma'in. Yang alhamdulillah biasanya kalau orang Indonesia ketika ziarah ya biasanya membaca tahlil. Itu sudah termasuk di situ ada baca Al-Qur'an, baca zikir, ya, baca la ilaha illallah, baca doa. Itu adalah kesunahan ketika kita berziarah. Wa yustahabbu al-iktsar min az-ziyarah wa an yukthira al-wuquf 'inda quburi ahli al-khair wal fadl. Juga disunahkan memperbanyak ziarah dan juga memperbanyak untuk berziarah pada kuburan orang-orang soleh, orang-orang soleh, para wali. Nah, itu kita disunnahkan untuk berziarah pada orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah. Karena dengan kita ziarah kepada beliau-beliau ini akan menambah ya, semangat kita untuk kita juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ziarah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, ziarah ke para wali, di hadapan beliau-beliau kita mengucapkan salam, kita mendoakan, yang sejatinya juga kita semuanya insya Allah ya, akan mendapatkan barokahnya. Di antaranya adalah menambah semangat kita, menggerakkan hati kita untuk bisa meniru beliau-beliau, untuk semangat dalam beribadah, semangat dalam melakukan perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, meniru akhlak perilaku para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam pembahasan selanjutnya yaitu bahwa orang yang berziarah itu ya tidak boleh kemudian kita ziarah di kuburan, misalnya kuburan siapa, kuburan saudara kita atau orang tua kita, lalu kemudian kita nangis-nangis di sana ya, karena menunjukkan kesedihan ataupun kehilangan yang berlebihan, kesedihan yang berlebihan itu tidak boleh, sehingga nangisnya berlebih-lebihan di kuburan itu tidak diperbolehkan. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik, qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimra'atin tabki 'inda qabr. Nabi Muhammad suatu ketika lewat kemudian mendapati ada seorang perempuan yang menangis di samping kuburan ya. Faqala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati orang itu, ittaqillaha
wasbiri, ya. Bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan bersabarlah. Jangan nangis terus, ya, jangan nangis terus. Jadi bersabar dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam kitab Adkaril Marad wal Maut yaitu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Ruwayna fi Sahih Bukhari wa Muslim fi Sahih Bukhari yakni lamma wasadul hajar diyar Thamud la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu baqina fa illam takunu baqina fala tadkhulu alaihim la yusibukum ma asabakum. Jadi ketika kita melewati kuburan orang-orang yang disiksa, ini kita harus hati-hati. Ya, jangan berlama-lama di sana. Tapi kita harus hati-hati dan juga merasa takut ya ketika kita berada di kuburan orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini jangan sampai ya, nasibnya seperti mereka orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak baik kalau kita itu ya, berada berlama-lama di tempat-tempat yang sekiranya di sana itu orang-orangnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih bagus itu kita ziarah pada kuburan orang-orang yang beriman, pada para wali yang kita yakin, yang kita husnudzon, mereka adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau di kuburan orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang kita meyakini mereka di sana disiksa, ya, maka jangan berlama-lama di situ. Ya. Jangan berlama-lama di sini. Yang baik adalah kita berziarah di tempat-tempat orang yang soleh, orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena amal ibadah beliau-beliau ketika di dunia, karena perjuangan-perjuangan beliau ketika di dunia dalam menyebarkan agama Islam, dalam menyiarkan agama Islam, ataupun karena kesalehan-kesalehan mereka ketika di dunia sehingga mereka meninggal insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini kita di sana ketika di kuburan itu tidak apa-apa di sana, sambil berdoa, sambil membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah zikir-zikir Kitabul Adhkar fi salawatin makhsusatin, Babul Adhkar al-mustahabbah yaumal jum'ah wa lailataha wa du'a. Zikir-zikir pada salat-salat tertentu dan juga zikir-zikir yang disunahkan pada hari Jumat, malam Jumat, dan juga doa-doa yang dibaca. Yustahabbu ayyak thura fi yaumiha, yustahabu an yukthir fi yaumiha wa lailatiha min qira'atil Qur'an wal adhkari wad da'wat was salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan pada hari Jumat juga malam Jumat untuk memperbanyak membaca Al-Quran, juga membaca zikir-zikir dan doa-doa, itu khususnya pada hari Jumat ya.
wassalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga disunahkan memperbanyak membaca solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pada hari apa? Hari Jumat atau malam Jumat. Dan alhamdulillah biasanya kalau malam Jumat orang-orang kita pada baca Yasin, ya, kemudian membaca barzanji, baca solawat pada malam Jumat. Memang disunahkan kita memperbanyak zikir, solawat, baca Al-Quran, membaca doa pada malam Jumat maupun hari Jumat. Wa yaqra'u surat al-kahfi fi yaumiha, dan juga disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fi Kitabil wastuhibba qira'atuha aidan fi lailatil jum'ah. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya beliau menyebutkan bahwa juga disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Jadi malam Jumat ataupun siangnya atau paginya hari Jumatnya disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ada pada juz 15, pertengahan juz 15 sampai dengan awal juz 16. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Di situ ada saktah, ya, baca. Ada saktah kalau baca Al-Kahfi di awal surat itu ada bacaan saktah. Saktah itu artinya berhenti tanpa mengambil nafas. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ya. Jadi 'iwaja kemudian berhenti tanpa nafas. Berhentinya dua harokat. 'Iwaja qayyima, namanya sakta. Di antara sakta yang dibaca di Al-Quran diantaranya di surat Al-Kahfi. Disunahkan membaca surat Al-Kahfi. Dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu wa ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari Jumat itu ada satu waktu, ya, di mana seorang muslim, ya, ada seorang muslim yang dia itu sholat lalu kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tepat pada waktu dikabulkannya doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa a'tahu iyyahu, maka Allah akan mengabulkan doa orang tersebut, ya. Tapi di sini tidak disebutkan waktunya kapan. Ada satu waktu di mana ketika kita itu kemudian sholat dan beribadah lalu meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ngajinya cepat paham, cepat bisa menghafalnya, bisa dimudahkan, bisa cepat menghafal. Amin ya rabbal alamin. Orang tuanya diberikan kelancaran rizki, diberikan kesehatan,
keselamatan. Nah, ini para santri jangan lupa berdoa pada hari Jumat. Nah, ini menurut Imam An-Nawawi bahwa kebanyakan para sahabat ini dalam pendapat tentang waktu yang di sana adalah waktu untuk kita berdoa, yaitu waktu ba'dal asr, ba'da asar atau setelah asar pada hari Jumat. Wal muradu biqaimin yusalli man yantadirus shalah fa innahu fi shalah. Wa asahu ma jaa fiha ma rawainahu fi sahih Muslim. Adapun yang dimaksud dengan biqaimin yusalli adalah orang yang menunggu salat. Jadi ini ya bisa disebutkan berarti ketika salat asar atau menunggu salat. Sebab orang yang menunggu salat itu dihitung salat ya. Tapi ini biasanya ketika qomatnya agak lama ya. Qomatnya agak lama. Tapi kalau musolanya qomatnya cepat ya, cepat. Misalnya kalau iqomatnya dari adzan itu setengah jam. Nah, orang yang nunggu setelah adzan sampai sholat nanti setengah jam, maka nunggunya saja itu tetap dianggap seperti sedang sholat ya. Misalnya di sini ada misalkan dari adzan sampai sholat misalnya setengah jam. Kalau di daerah Arab biasanya begitu. Kayak di Mesir, di Kairo, kebanyakan setelah adzan itu sholatnya itu setengah jam. Jadi adzan udah adzan, habis itu setengah jam kemudian baru qomat ya, menunggu jamaah ya, menunggu jamaah. Tapi kalau kita biasanya di sini cepat ya, terus adzan sholat sunnah langsung qomat. Nah, biasanya. Nah, ketika misalnya qomatnya lama, iqomatnya lama, lalu kemudian kita menunggu, nah itu tetap dihitung sebagai orang yang sholat. Intidarus sholat fi sholat. Man yantadirus sholat fa innahu fi sholat. Orang yang menunggu sholat, sholat jamaah, menunggunya saja itu dihitung seperti orang yang sholat. An Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiya ma baina ayyajlisal imam ila ayyak